Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kisni yang dirahmati Allah. Dalam video kali ini admin akan membahas tentang arti ikhlas dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelum video berlanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan tekan tombol lonceng agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan agar tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa ikhlas terutama dalam menjalankan ibadah kepada Tuhannya. Tanpa ikhlas ibadah tersebut tidak akan diterima karena sejatinya semua amalan ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah bukan kepada selainnya. Adapun kata ikhlas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hati yang bersih disertai dengan kejujuran, atau ketulusan hati dan kerelaan. Sedangkan dalam bahasa Arab kata ikhlas berasal dari kata kholaso yang mempunyai pengertian taqiya asyai wa tahsibuhu yang artinya mengosongkan sesuatu dan membersihkannya. Secara etimologi, kata ikhlas dapat berarti membersihkan atau bersih, jernih, suci dari campuran dan pencemaran, baik berupa materi ataupun imateri. Sedangkan secara terminologi, ikhlas mempunyai pengertian kejujuran hamba dalam keyakinan atau akidah dan perbuatan yang hanya ditujukan kepada Allah. Adapun dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang ikhlas yaitu antara lain 1. Surat Al-A'raf ayat 29 yang berbunyi قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. Artinya, katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap salat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. 2. Surat Al-Ghafir ayat 14 yang berbunyi فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Artinya, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. 3. Surat Al-Ghafir ayat 65 yang berbunyi هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Artinya, Dialah yang hidup kekal, tidak ada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. 4. Surat Al-Bayyinah ayat 5 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus benar. Sahabat Kisni yang dirahmati Allah. Dalam segi penerapannya ikhlas itu ada 3 tingkatan, seperti yang tertera dalam kitab Nashihul Ibad, karya Syekh Muhammad Nawawi Banten, membagi ikhlas menjadi 3 tingkatan. Pertama, tingkatan paling tinggi atau ikhlasul muhibin, yakni membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk manusia. Maksudnya, pada tingkatan ini orang yang melakukan ibadah tidak memiliki tujuan apapun selain karena ingin menuruti perintah Allah. Ia tak pernah memikirkan balasan atas amalnya itu, bahkan tak memedulikan apakah kelak ibadahnya itu akan membawanya ke surga atau neraka. Sebab, ia hanya mengharapkan ridha Allah semata. Kedua, tingkatan menengah atau yang disebut dengan ikhlasul abidin, yaitu melakukan amal ibadah agar Allah memberinya imbalan akhirat, seperti dimasukkan ke dalam surga atau dijauhkan dari siksa api neraka. Pada tingkatan kedua ini,
seseorang beramal karena Allah, tetapi sebenarnya ia berharap agar ibadahnya membuatnya mendapatkan pahala dari Allah. Perbuatan semacam ini masih tergolong ikhlas, meskipun ikhlasnya tidak sempurna karena masih dipengaruhi atau didorong keinginan hal yang lain. Ketiga, tingkatan ikhlas yang paling rendah, karena seseorang beribadah karena Allah, tetapi memiliki harapan imbalan duniawi. Misalnya, seorang muslim rajin mengerjakan sholat duha, tetapi di baliknya ia berharap dengan ibadahnya itu Allah akan meluaskan rezekinya. Atau banyak membaca istighfar agar dimudahkan mendapat keturunan, dan sebagainya. Apabila seseorang beribadah tanpa melibatkan Allah di dalamnya, misalnya rajin sholat hanya karena ingin dianggap taat, bersedekah karena ingin disanjung, atau hal semacamnya, itu tidak termasuk ikhlas, melainkan disebut sikap riya yang tercela. Riya merupakan sikap sangat dibenci Allah dan banyak ulama yang menghukumi sebagai syirik khafi atau syirik yang masih samar-samar. Adapun ciri-ciri orang yang ikhlas, yaitu 1. Terjaga dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, baik bersama manusia atau sendiri. Disebutkan dalam hadis, "Aku beritahukan bahwa ada suatu kaum dari umatku datang di hari kiamat dengan kebaikan seperti gunung Tihamah yang putih, tetapi Allah menjadikannya seperti debu-debu yang beterbangan. Mereka adalah saudara-saudara kamu, dan kulitnya sama dengan kamu, melakukan ibadah malam seperti kamu. Tetapi mereka adalah kaum yang jika sendiri melanggar yang diharamkan Allah." Hr. Ibnu Majah. 2. Senantiasa beramal di jalan Allah, baik dalam keadaan sendiri atau bersama orang-orang lain, baik ada pujian ataupun celaan. Sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib RA berkata, orang yang riya memiliki beberapa ciri, antara lain, malas jika sendirian dan rajin jika di hadapan banyak orang. Semakin bergairah dalam beramal jika dipuji dan semakin berkurang jika dicela. 3. Selalu menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. 4. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Adapun contoh amalan yang disertai rasa ikhlas dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. 1. Membantu orang tua membersihkan rumah tanpa syarat seperti meminta uang jajan lebih. 2. Ikhlas dalam memberikan sedekah tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun. 3. Berbuat baik kapanpun dimanapun tanpa bertujuan untuk memamerkannya di hadapan orang lain. 4. Tidak mengungkit kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain. 5. Tidak melakukan suatu kebaikan atau memberi pertolongan dengan tujuan untuk mendapat pujian orang lain. 6. Ikhlas dalam beribadah semata-mata hanya karena ingin mengharap ridho Allah dan tidak karena ingin dianggap agamis oleh orang. Sahabat Kisni yang dirahmati Allah. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat dari menumbuhkan rasa ikhlas. Adapun manfaat dan keutamaan ikhlas adalah sebagai berikut. 1. Membuat hidup menjadi tenang dan tenteram. 2. Amal ibadahnya akan diterima oleh Allah SWT. 3. Dibukanya pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. 4. Diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah SWT. 5. Doa kita akan diijabah. 6. Dekat dengan pertolongan Allah. 7. Mendapatkan perlindungan dari Allah. 8. Akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat. 9. Allah akan memberi hidayah petunjuk, sehingga tidak tersesat ke jalan yang salah. 10. Allah akan membangunkan sebuah rumah untuk orang-orang yang ikhlas dalam membangun masjid. 11. Mudah dalam memaafkan kesalahan orang lain. 12. Dapat memiliki sifat zuhud, menerima dengan apa adanya yang diberikan oleh Allah. Demikianlah pembahasan tentang ikhlas, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.